Kenapa nih Kang Aep nih dari yang pengusaha tadinya nih mau nih mengabdikan melayani masyarakat dengan sebegitunya nih? Dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Ya. Nah, hari ini alhamdulillah kita sekarang itu udah masuk ke 5 besar. Kang Aep, ini kan di luaran sana nih Kang, banyak banget yang kenal sampai dijulukin nih Kang Aep ini sebagai Bapak UMKM Karawang nih Kang. Itu gimana ceritanya Kang bisa sampai orang tuh kenalnya Kang Aep nih sebagai Bapak UMKM Karawang? Nah, bertanya tentang rencana Karawang punya pusat pengolahan sampah yang modern nggak katanya, biar makin bersih gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ini udah terrealisasi nih Kang, berarti masyarakat bisa punya pendapatan juga dari sampah ini? Bisa. Gimana tuh Kang ceritanya tuh bisa kita dapat jadi- pendapatan dari situ? Kang Aep juga saat ini pemimpin nih di Karawang. Melihat Karawang 10 tahun ke depan nih akan seperti apa nih Kang Aep nih? Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Yes, halo wargi Karawang dan Binet Lovers, kembali lagi kita bersama Binet Talk di episode paling spesial, Ngopi, Ngobrol Pintar, Masa Depan Karawang. Hari ini saya Roberto Gustinov sebagai host sudah ditemani oleh narasumber paling spesial, paling luar biasa, inspiratif kita semua, seorang pengusaha sukses asli Karawang yang kemudian mengabdikan dirinya kepada masyarakat dan menjadi bupati kita, Bupati Karawang. So, here we go, Pak Haji Aep Syaifullah. Yes, bagaimana kabarnya Pak Haji Aep? Alhamdulillah sehat, Roberto sehat. Sehat Pak Haji, terima kasih. Boleh nggak nih kalau biar saya lebih akrab dengan Pak Haji nih, saya panggil dengan Kang Aep? Boleh lah. Boleh ya? Hal yang sangat menarik itu. Karena kan kita orang Sunda. Betul, siap Kang. Terima kasih Kang Aep atas kesempatan dan waktu sudah mau ngopi nih tentang masa depan Karawang bersama Binet Talk. Izin saya ingin menjelaskan sedikit dulu nih tentang Binet Talk itu apa. Boleh. Jadi Binet Talk adalah wadah berbagi inspirasi untuk masyarakat Karawang mendapatkan inspirasi dari Karawang untuk Karawang. Iya. Jadi di program ini kita mengundang tokoh-tokoh inspiratif Karawang untuk menunjukkan bahwa orang Karawang tuh bisa dan hebat. Siap bersaing di nasional maupun internasional. Sangat. Nah, di episode sebelumnya ada seorang TikTokers asal Karawang itu sampai diundang oleh Trans TV. Itu namanya Esa Anugrah. Dan ada juga satu orang lagi, Adam Teja Sukmana, siswa SMA. Yeah. Dia peraih medali emas Olimpiade Matematika tahun 2023 secara internasional. Jadi keren-keren banget nih orang Karawang sebenarnya ya, Kang Aep ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi tokoh-tokoh inspiratif Karawang yang udah pernah di Binet Talk. Dan di episode kali ini kita terima kasih banyak Kang Aep sudah bersedia nih meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan menjadi narasumber inspiratif dari Karawang untuk Karawang bersama Binet Talk. Iya. Oke, jadi sebelum kita memulai pembahasan lebih jauh nih Kang. Iya. Kita pengen tahu lebih deket lah sama Akang nih. Katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi sehari-hari ngapain nih seorang Kang Aep nih sebagai Bupati Karawang nih, kesibukan kerjanya ngapain nih Kang? Baik, terima kasih Om Berto. Yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah hari ini bisa ngopi, ngobrol pintar katanya kan dengan Om Berto ini. Mudah-mudahan tentunya juga ini bisa memberikan inspirasi, tentunya ya kita saling mengisi bahwa tentunya Karawang ini adalah salah satu merupakan tanah lahir kita semuanya. Betul. Nah, kegiatan saya sehari-hari ya hari ini adalah menjadi seorang Bupati Karawang. Nah, tentunya tidak pernah lepas dari apa yang menjadikan tanggung jawab dan tupoksi saya. Bagaimana kami bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatan, tentunya tugas sebagai abdi masyarakat, tentunya ya bahwa Kabupaten Karawang ini tentunya yang segini besar, tentunya harus banyak percepatan. Nah, kalau berbicara tentang kegiatan, bahwa tentunya ya hal yang rutinitas kegiatan di Kabupaten Karawang, tentunya saya sebagai Bupati, saya berkoordinasi dengan seluruh kepala OPD, karena Kabupaten Karawang ini memiliki 30 kepala OPD,
Dan tentunya kita memiliki 30 kecamatan, 297 desa, 12 kelurahan. Banyak ya desanya ya. Sangat banyak sekali. Iya, iya. Nah, tentunya hari ini bahwa Karawang ini adalah sebagai kota industri. Ya. Karawang ini adalah kota lumbung padi. Betul. Tapi Karawang juga tidak terlepas dari bahwa Karawang ini memiliki juga sumber daya alam selain dari tadi saya bilang di wilayah utara kita ini kita memiliki ada tambak. Nah, jadi keanekaragaman yang dimiliki oleh Kabupaten Karawang tentunya ini sangat luar beragam biasa. ya. Betul. Ya. Nah, jadi ya rutinitas hari ini ya tentunya kami berkoordinasi dengan beberapa instansi dinas, tentunya di mana pekerjaan-pekerjaan yang memang harus semestinya udah percepatan pembangunan dengan secara pemerataan dan berkeadilan. Oke. Biasanya tantangannya apa tuh Kang dalam hal ini? Kalau tantangan, saya pikir kalau pekerjaan itu pasti kalau kita ini kan pemerintah daerah, nah tentunya segala kegiatan itu kan sudah memang ada dalam proses perencanaan. Nah, kalau tantangan hari ini ya kita ya mungkin kalau dibilang bahwa Karawang ini tantangannya itu ya sangat dibilang sangat besar ya besar, dibilang tidak ya tidak juga. Nah, besarnya apa saya bilang bahwa Karawang ini adalah salah satu penopang ibu kota. Posisi kita itu berada di wilayah tengah, ibaratnya Kabupaten Karawang ini posisinya ada dekat dengan Jakarta. Kabupaten Karawang ini juga dekat dengan Bandung. Ya, di tengah-tengah banget ya dia. Tengah-tengah. Jadi sentralisasi yang sangat luar biasa. Nah, maka dari ini saya pikir tantangan kita itu ya dibilang ya sangat luar biasa. Jadi kita harus betul-betul percepatan namanya pembangunan, percepatan segala jenis apa ya merupakan salah satu kegiatan-kegiatan. Nah, ini udah berbeda dengan zaman dulu atau misalkan kabupaten-kabupaten lain. Karena Karawang ini kan memiliki sekarang bayangkan PSN Proyek Strategis Nasional itu ada di Kabupaten Karawang. Gitu. Apa aja tuh Kang Aib tuh yang ada di Karawang tuh PSN-nya? Salah satu PSN di Kabupaten Karawang yang satu tol Elepatit. Nah, sekarang kan berhentinya di Kabupaten Karawang. Terus yang kedua Japek 2. Belum di Kabupaten Karawang alhamdulillah sudah ada PLTGU. Belum Karawang ini nanti ada tol dari arah Bogor, Sentul sampai Karawang. Langsung ke Karawang tuh ya. Termasuk juga TOD. Nah, TOD ini kan berhentinya juga di Kabupaten Karawang. Nah, tentunya saya sebagai Bupati Kabupaten Karawang bahwa hari ini bagaimana kita harus betul-betul bisa menjawab dengan segala apa infrastruktur. Nah, tentunya ini menjadikan skala prioritas. Pak Jokowi hampir 10 tahun tentunya membangun Indonesia. Tentunya dengan hari ini kita bagaimana di kancah dunia bahwa Indonesia itu sekarang sudah sangat dilirik. Bagaimana investasi di Indonesia sekarang itu sudah mulai terinterconnecting, terintegrasi. Semua dari tol, bandara, itu kan sampai ke tol laut. Nah, salah satu juga yang menjadikan Kabupaten Karawang, tadi yang saya bilang, Karawang ini adalah kota industri. Yang memang hari ini kita berbeda dengan tahun sebelumnya. Ibaratnya dulu itu Karawang ini adalah perusahaan yang banyak yang padat karya, tapi hari ini kan padat modal. Udah mulai berpindah ya? Sudah mulai berpindah, sudah mulai bergeser. Nah, tentunya saya sebagai Bupati Karawang, ya kami pun sangat berupaya komunikasi bagaimana dengan dinas-dinas apa yang memang berkaitan dengan dinas tenaga kerja, termasuk juga di TPSP, termasuk juga di PUPR karena ada kaitannya dengan PBG. Makanya saya sering menyampaikan bahwa terhadap para pelaku usaha bahwa investasi di Kabupaten Karawang sekarang itu ya alhamdulillah mereka sudah merasakan percepatan perizinan. Dampaknya terasa ya, Kang Aib ya. Seperti itu. Nah, jadi ya alhamdulillah lah. Nah, tentunya ini tinggal kami pertahankan bahwa tentunya legasi pemimpin yang sebelumnya ya tentunya ini menjadikan juga kesemangatan kami beserta para kepala dinas gitu kan yang ada di sini. Ya tentunya alhamdulillah kami memiliki para ASN yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Sumber daya manusianya yang sangat luar biasa. Dan tentunya yang pertama makanya saya bilang kita ini sudah harus bisa merubah bahwa SDM justru ini hari ini menjadikan kualitas pertama. Jadi kalau kita punya sumber daya manusianya saya pikir lebih baik walaupun kita uangnya agak terbatas, pasti saya pikir akan lebih baik.
kalau misalkan kita punya uangnya besar tapi sumber daya manusianya kurang, nah ini juga suatu hambatan. Jadi masalah juga ya. Maka dari ini saya memanfaatkan, alhamdulillah, kami memiliki sumber daya manusianya, alhamdulillah. Makanya saya ajak kekompakan bersama, beserta para kepala OPD, para asisten, para camat tentunya, termasuk juga para kepala desa. Yuk kita sama-sama. Bahwa tentunya bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Berkolaborasi ya semuanya. Betul, ya Kang Aep ya. Betul. Luar biasa sekali. Jadi kalau kita bicara tantangan dan peluang sangat banyak ya di Kerawang ya. Saya pikir kalau melihat peluang di Kerawang sudah jelas. Karena Kerawang ini demand-nya ada, pasarnya ada. Pasar di Kerawang ini saya pikir tidak akan pernah habis. Itu loh. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya, bagaimana kita sebagai kepala daerah dan tentunya juga masyarakat juga harus betul-betul bisa melihat mana yang menjadikan potensi. Karena Kerawang ini hari ini kemajuannya ini udah sangat luar biasa. Makanya ya saya juga sering mewanti-wanti terhadap para kepala OPD. Tentunya saya bilang ya di mana kepala OPD ini harus bisa menjawab apa yang menjadikan kebutuhan masyarakat. Bukan kita ingin dilayani tapi bahwa kita ini harus melayani masyarakat. Gitu. Jadi pemerintah itu harus melayani ya sifatnya ya betul. kepada masyarakat ya. Salah satu itu menjadikan kewajiban tugas kita sebagai abdi, sebagai abdi masyarakat, ya tentunya sebagai PNS, tentunya Bapak Ibu semuanya yang para ASN Kerawang, ya kita bersyukurlah hari ini bisa berdinas di Kabupaten Kerawang. Oke. Dalam memanage pemerintahan di Kerawang nih Kang, apakah itu ditunjang karena backgroundnya Kang Aep nih sebagai pengusaha sukses nih asli Kerawang nih? Ya, sebetulnya ya salah satu mungkin itu alhamdulillah ya pengalaman lah ya, untuk pengalaman yang mungkin dulu yang pernah saya jalankan sebagai orang wirausahawan sehingga saya masuk ke dalam ranah politik dan hari ini alhamdulillah saya mungkin dipercaya oleh masyarakat. Nah tentunya pada waktu itu saya juga maju di dalam pilkada, alhamdulillah terpilih jadi wakil bupati sehingga hari ini jadi bupati. Nah tentunya alhamdulillah ya dengan sedikit berpengalaman saya menjadi wirausahawan lah bukan pengusaha lah saya pikir. Ya saya sedikit-sedikit menerapkan bagaimana tadi yang saya bilang SDM, bagaimana kekompakan bersama. Karena saya bilang kalau kitanya semua bersama-sama kerja itu tentunya tidak akan menjadikan kesulitan. Kesulitan apa saya bilang? Kita ini kan bukan Superman tapi super team, gitu. Jadi kalau dikerjain semua bersama-sama berbarengan, insya Allah saya pikir semuanya kerjaannya bisa selesai. Buktinya alhamdulillah kita melakukan hal pekerjaan-pekerjaan yang memang bersama-sama, contoh dengan secara pentahelik. Salah satu kemarin bahwa pemerintah daerah Kabupaten Karawang ini kebijakannya itu dengan kebijakan pusat bahwa stunting di Kabupaten Karawang ini tentunya angkanya harus turun. Nah kami melaksanakan tugas tentunya apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Karena ini kan harus selaras, Berto. Itu kan harus seiring bahwa 2045 ini harus zero stunting, gitu kan. Tentunya tidak boleh lagi udah ada lah minimal di 2000 ya, betul di 2025 juga kita upaya untuk harus lebih baik lagi. Nah salah satu itu yang pernah kami laksanakan dengan secara pentahelik, secara bersama-sama kolaborasi. Nah ini penanganan stunting itu alhamdulillah bisa cepat tertangani. Itu salah ada satu. Progresnya ya? Ada, sudah jelas gitu kan. Nah makanya alhamdulillah kami juga mendapatkan reward gitu kan. Nah, punishment, penghargaan tentunya juga dalam pembinaan CSR di Kabupaten Karawang. Nah jadi kalaupun saya pikir hari ini saya merasa bangga sebagai Bupati Karawang kami memiliki sumber daya manusianya, ASN-nya itu ya ibaratnya yang unggul dan tentunya selalu bekerja sama dengan baik. Gitu. Berkualitasnya sudah pasti di ini ya, dipastikan betul. Bagus gitu. Cuman ya tinggal ini aja lah, tinggal ngajak-ngajak agak cepat aja. Kan. Emang tugas kita ya itu ya, Kang ya, untuk terus nge-push gitu ya. Betul kan itu. Siap. Nah, Kang, tapi ini nih yang selalu menjadi rasa penasaran saya nih Kang, dan juga sekaligus menjadi inspirasi nih buat saya. Apa tuh? Kenapa nih Kang Aep nih dari yang pengusaha tadinya nih mau nih mengabdikan melayani masyarakat dengan sebegitunya nih. Karena kan kalau bicara jadi wirausahawan tadi ya mungkin lebih enak ya kita mikirin diri sendiri aja, mungkin sama karyawan kita udah cukup gitu. Nah, ini mikirinnya masyarakat 2 juta penduduk nih yang dipikirin nih. Kenapa nih Kang?
Ya pada waktu itu memang saya juga berpikir kita kan belum pernah masuk ke dalam dunia politik. Nah waktu itu ya memang ada berkesempatan diajak, setelah itu juga ada salah satu yang memang menjadikan kesemangatan kami itu di saat apa ya ada ibaratnya apa ya saya bilang guru lah ya apa ya guru sebagai pengetahuan karena memang sudah malang melintang di dalam dunia politik. Pada waktu itu adalah Saan Mustafa. Oke. Itu Kang Saan. Kang Saan ya. Nah, Kang Saan menyampaikan, Pak Bupati katanya, waktu itu Pak Haji katanya dia menyampaikan, Pak Haji. Nah, kenapa Pak Haji tidak pernah mau masuk ke dalam ranah politik? Saya bilang, ngapain, gitu kan? Nah, coba Pak Haji lihatlah, bahwa tentunya dengan manfaat masuk ke dalam politik, tentunya nanti itu bagaimana kebijakan kita betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Oke. Nah, saya juga alhamdulillah tentunya waktu itu sempat ya ibaratnya apa ya di dalam keluarga itu khususnya orang tua almarhum Ibu cucu maupun Pak Haji Edi selalu menyampaikan minimal kita itu hidup bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Oke, pesan dari orang tua tuh ya Kang. Ya memang hari ini juga alhamdulillah pada waktu itu saya bilang saya sudah kan hanya lingkup saya keluarga masuk karyawan mungkin hanya di desa kampung saya waktu itu saya sampaikan. Tapi cobalah katanya waktu itu Pak Saan Mustafa. Kalau misalkan Pak Haji masuk ke dalam politik, ini kan bagaimana Pak Haji itu bisa mewarnai, tentunya memberikan manfaat terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Karawang. Yang berefek yang nanti tentunya itu akan betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Nah pada waktu itu disitulah. Jadi sehingga waktu itu ya saya alhamdulillah ya ada niatan juga dari diri saya sendiri dan tentunya juga restunya orang tua. Penting ya Kang ya, restunya orang tua nih buat Akang nih. Itu salah satu, karena dulu tahun 2000, sebelum tahun 2020 itu, saya sempat ditawarkan juga. Oh gitu? Sempat, tapi kitanya waktu itu restu orang tua juga nggak ada, tuh saya juga memang masih belum berkeinginan gitu kan. Belum dulu deh gitu. Jadi ya? waktu itu belum dulu gitu loh. Nah pas 2019 ini ya akhirnya pada waktu itu pas nyoba, udah gitu pas pelaksanaan 2020 juga itu kan COVID kan, waduh itu sangat berat sekali kan gitu. Tapi alhamdulillah ternyata kita sehat, saya juga bisa menjalankan dan sehingga sampai hari ini saya bisa menjadi Bupati Karawang. Gitu. Jadi dasar untuk memilih jalan ini adalah kebermanfaatan ya Kang ya? Ya. Salah satunya ya itu menjadikan salah satu niatan utama bahwa bagaimana kita bisa memberikan manfaat terhadap orang lebih banyak. Ya, kita sebagai saya salah satunya warga Karawang nih bersyukur banget nih punya pemimpin yang pengennya bermanfaat dulu nih buat masyarakat kan. Betul. Ini jarang sekali soalnya nih Kang. Karena saya pikir kalau misalkan kita bisa memberikan dampak manfaat ini akan lebih baik lagi gitu Berto. Mudah-mudahan Bismillah. Bismillah. Kang Aep, ini kan di luaran sana nih Kang, banyak banget yang kenal sampai dijulukin nih Kang Aep ini sebagai Bapak UMKM Karawang nih Kang. Itu gimana ceritanya Kang bisa sampai orang tuh kenalnya Kang Aep ini sebagai Bapak UMKM Karawang? Gimana nih Kang? Sebetulnya, nah tadi yang saya sampaikan, dulu waktu pas zaman kita pilkada, dulu itu pasca pandemi COVID kan. Iya, betul. Nah dengan pandemi COVID-19 tentunya mau tidak mau suka tidak suka, bahwa orang ini harus dipaksakan. Satu untuk melek dengan digital. Orang udah mau tidak mau juga harus memiliki improve yang sangat luar biasa. Dan pada waktu itu kan keterbatasan manusia itu untuk berpergian ya. Iya, untuk misalkan melakukan hal-hal kegiatan berinteraksi itu kan memang terbatas kan. Nah, saya melihat bahwa banyak juga perusahaan di Kabupaten Karawang yang tentunya ini menjadikan salah satu juga problem. Nah, suatu problem di Karawang ini pada waktu itu banyak perusahaan yang tutup. Nah, pada waktu itu pemerintah daerah Kabupaten Karawang diperintahkan oleh pemerintah pusat bagaimana menggalakkan UMKM. Karena dengan kita menjalankan perekonomian di bawah, pasti roda pemerintahan itu tentunya akan terbantu. Tapi kalau misalkan roda di bawahnya tidak berjalan, itu akan sulit untuk pemerintahan. Nah, pada waktu itu kita melihat bahwa di Kabupaten Karawang ini memiliki demand, memiliki pasar yang jelas, demand yang besar. Ada nih ya pasarnya ya. Semua. Kita contoh masyarakat Kabupaten Karawang ini kan kalau saya berbicara alhamdulillah ya orangnya konsumtif lah. Nah, apapun sebetulnya kalau misalkan yang dikemas dengan baik, saya bilang ini pasti lebih baik.
Nah, waktu itu saya memang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Waktu itu juga Ibu Bupati juga menyampaikan bagaimana coba UMKM di Karawang ini digalakkan. Karena saya juga memang ibaratnya ada pengalaman dalam wirausahawan itu kan pada waktu itu ya kami terapkan. Kita melihat potensi Karawang, saya bilang. Saya punya Alfa, saya punya Indomaret yang ada di Karawang gitu kan. Nah, saya manfaatkan. Saya panggil Dinas Koperasi, apa yang menjadikan permasalahan, ternyata saya bilang A, B, C, D. Kita selesaikan dari mulai A sampai B, sampai C, sampai D. Jadi dari mulai pertama, kita memberikan pendampingan. Dari mulai kedua, kita memberikan contoh membedakan harus kemasan seperti apa. Terus yang ketiga, perizinan. Nah, yang terakhir adalah pasarnya. Pemasarannya ya gitu ya. Nah, jadi ABCD ini kita lalui. Memang tentunya tidaklah hal yang mudah. Tapi asal kita di situ ada kemauan, insya Allah. Karena kita melihat bahwa masyarakat Kabupaten Karawang ini memiliki kreativitas yang sangat luar biasa. Makanya waktu itu saya sarankan. Sudah, mulai A, saya bilang ini kita mulai jalan. Terus kita berikan semua pendampingan terhadap masyarakat. Terus bagaimana cara juga mereka juga memberikan yang paling di ending itu masuk pasar ini kemana. Gitu. Nah, waktu itu ya alhamdulillah kita berjalan dengan baik, bahkan perizinan kan. Nah, yang paling utama itu adalah perizinan juga. Jadi PIRT, NIB gitu kan, terus termasuk label halal gitu kan. Selain dari pendampingan, ini pun kita berikan gratis. Sampai hari ini tuh ya? Sampai hari ini alhamdulillah. Makanya alhamdulillah hari ini Kabupaten Karawang yang dulu UMKM-nya kita ini juara keempat ya. Dulu. Juara keempat paling belakangan, Berto. Oh gitu? Iya, juara 4 paling belakang gitu ya? Gitu kan. Dari 27 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Nah, hari ini alhamdulillah kita sekarang itu udah masuk ke 5 besar. Wah, peningkatannya luar biasa ya. Dari 4 paling belakang nih sampai 5 besar di depan kali ini ya? Iya. Bener ya ini ya, 5 besar ya? Jadi sehingga alhamdulillah pada waktu itu disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi Provinsi dulu. Kebetulan Kepala Dinasnya itu yang sahabat saya yang hari ini jadi PJ juga, Pak Tutus. Beliau menyampaikan ini luar biasa Pak Bupati. Ini capaian-capaian yang sangat luar biasa. Tapi ya tentunya saya bilang, saya balik lagi bahwa sebetulnya capaian itu karena memang tadi saya bilang kerja dengan bersama-sama. Jadi kerjanya bukan dengan Superman, tapi dengan super team. Berkolaborasi tadi ya. Berkolaborasi gitu kan. Biasa. Alhamdulillah pendamping dari UMKM dari provinsi saya hire. Alhamdulillah pendamping dari kita juga kita ajak bersama-sama. Termasuk juga cara pengemasan saya ajak Indomaret, Alfamart bagaimana cara packaging. Setelah itu bagaimana kami bisa memberikan label terhadap masyarakat, wabil khusus yang para pelaku UMKM harus seperti apa bagusnya, labelnya bagaimana, terus mereknya pun tadi, gitu kan, termasuk juga tadi perizinan halalnya, gitu, sehingga alhamdulillah bisa masuk ke pasar Alfa dan Indomaret. Nah, jadi UMKM Karawang sekarang ada di Alfamart sama Indomaret itu ya? Alhamdulillah sudah masuk, termasuk juga sebagian ada ke restoran, ada ke warung-warung, termasuk juga. Nah, ini yang menjadikan kebahagiaan teman-teman UMKM. Setiap tahun ini Dinas Koperasi ini selalu berkolaborasi dengan teman-teman perusahaan. Perusahaan yang ada di Karawang, tentunya biasanya kalau setiap tahun itu zaman dulu itu parsel. Nah, kita ganti parselnya itu dengan parsel UMKM. Jadi semua parselnya isinya UMKM Karawang UMKM semua, gitu kan. Makanya dikemas dengan baik. Ini alhamdulillah. Nah, pada waktu itu 2022 saya ingat itu, masyarakat Kabupaten Karawang itu menyampaikan terhadap saya pelaku usaha UMKM ini, alhamdulillah Pak Wabub katanya ini kami ini udahlah katanya bahagia. Bahagia apa di saat ini kami memiliki order yang sangat luar biasa. Nah, di situ alhamdulillah kepercayaan teman-teman para pelaku usaha UMKM karena memang sudah tercontohi kan. Oh ini kok bisa, ini bisa, ini bisa. Ada bukti-buktinya nih kan. Ada buktinya. Gitu ya. Nah, makanya pada waktu itu saya sampaikan. Ya, saya juga sering mengisi lah di saat materi terhadap teman-teman pelaku usaha UMKM. Jadi tidak bisa yang namanya bekerja segala sesuatu itu misalkan dengan bercoba-coba, tidak bisa. Harus serius. Kita pemerintah daerah udah serius, ya kalian juga teman-teman UMKM juga harus serius. Makanya saya bilang coba nggak usah misalkan nyoba ini udah konsisten dulu saja. Fokus gitu ya. Fokus gitu loh. Jadi kalau misalkan kita sudah konsisten, kitanya juga sudah fokus, insya Allah saya pikir pasti akan berhasil gitu. Dan yang saya dengar
Kang Ayep ini sering banget untuk menginstruksikan semua harus pakai UMKM Karawang gitu ya, termasuk di dinas-dinas juga ya Kang ya? Itu udah kewajiban. Nah, kalau kita memang sayang terhadap UMKM, ya kitanya juga harus semuanya. Makanya kalau misalkan dulu itu, kalau saya bilang kalau masuk ke dalam ruangan saya, nggak ada tuh, punten saya bilang, makanan-makanan yang tidak bukan UMKM, harus UMKM. Pasti UMKM Karawang ya, UMKM saking disupport banget nih UMKM Karawang. Mau nggak mau, suka tidak suka saya bilang. Kecuali kalau kita di luar silahkan, kalau mau misalkan ya, misalkan ada waktu jalan ke mall atau kemana silahkan, enggak gitu. Saya pun tidak melarang, tapi di saat ini tolong bijak, utamakan dulu ya, betul, bijak untuk memakai para pelaku usaha UMKM. Nah tadi juga di sebelum sesi ini saya dapat informasi ternyata kopi yang saat ini disediakan di sini juga pakai kopinya UMKM Karawang nih, Kang Ayep ya. Ini kopi Sangga Buana. Oke, Sangga Buana ya. Katanya diproduksi oleh Dewika Coffee sama Bumdes dari Buana Mekar katanya ya. Ini alhamdulillah kemarin juga salah satunya sudah dijadikan desa wisata di sana sama kita pemerintah daerah. Nah, jadi ya mudah-mudahan ini pun kita tidak kalah menarik ya oleh yang lain. Makanya saya bilang tinggal bagaimana kita keseriusannya. Insya Allah kami pemerintah daerah tentunya pasti selalu support oleh teman-teman UMKM. Jadi ini kopi asli Karawang nih pasti ya Kang ya. Karawang. Dan enak nih ya rasanya, mantap ya. Coba ya, lagi kita cobain lagi nih. Mantap memang. Dan juga ada beberapa produk UMKM di sini ya, Kang Ayep ya. Wah, ini jadi Kang Ayep ini juga punya lapak Ayep juga nih, juga bersama dengan produk-produk nih asli Karawang semua. Mungkin nanti kita bisa coba-coba ya, Kang ya. Nah, ini salah satu juga ini chicken stick, ini yang gabus ini. Ini yang alhamdulillah masuk sudah ada di Indomaret gitu kan. Oh, ada di Indomaret juga udah ya Kang ya. Ada ini. Wah, luar biasa. Nah, dulu itu kemasannya cuma hanya biasa gitu loh. Nah, sekarang ini sudah berbeda gitu. Jadi kemasannya lebih ini ya profesional. Lebih bagus lagi kan. Ya, PIRT-nya termasuk juga halalnya, termasuk juga alhamdulillah NIB-nya semua gitu kan. Izin-izinnya semua beres ya Kang. Betul. Nah, jadi saya pikir rasanya pun karena saya pikir nggak kalah ya gitu loh dengan telur gabus ini ya. Iya. Luar biasa. Ini juga alhamdulillah nih. Ini yang kemarin ini tempe ini. Ini tempe pun sama. Ini paling diminati oleh Alfa sama Indomaret ini. Oh gitu, sampai Alfa sama Indomaret aja. Alfa Indomaret ini nomor, gitu ya? nomor satu ini. Oh gitu. Ini luar biasa ini. Oke. Jadi saya pikir, makanya saya bilang hari ini juga alhamdulillah tahun 2024 kita mengkurasi dari pelaku usaha UMKM, kurang lebih dinas koperasi saya itu ada 170. 170 para pelaku usaha UMKM sedang dikurasi. Makanya UMKM naik kelas disebutnya, Berto. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak naik kelas ya gimana? Dan termasuk hari ini juga ini sama. Ini tuh sudah sampai ada pengiriman sampai keluar. Ini. Nah, makanya kemarin salah satunya itu juga ini Karawang ini alhamdulillah kami bekerja sama dengan Bank BJB. Ini para pelaku usaha UMKM ini diberikan modal dengan KUR, ini dengan 6% 1 tahun. Wah, murah banget tuh ya. Iyalah, kalau buat pengusaha pasti paham lah. Iya, kalau 6% 6% 1 tahun. murah banget itu, di bawah standar lah kan gitu ya. Wah, beruntung banget UMKM Karawang nih bersama dengan pemimpin kita, Kang Ayep nih. Oke, kita kembalikan lagi dulu posisinya. Oke, kalau ini kan udah banyak banget nih Kang, terkait UMKM nih, apa yang udah Akang lakukan nih, gitu kan, sampai yakin lah banyak UMKM yang terbantu. Apa rencananya ke depan lagi Kang, untuk UMKM ini Kang? Nah tentunya, saya sebagai pemerintah daerah Kabupaten Karawang, hari ini kita betul-betul mendorong dinas koperasi ini dengan menjadikan bahwa dinas koperasi itu bagaimana bisa menciptakan para pelaku usaha entrepreneur, para pengusaha-pengusaha. Nah, jadi saya berharap pada seluruh masyarakat Kabupaten Karawang, saya bilang demand, lihat pasar. Jadikan bahwa Karawang ini adalah wadah pasar yang sangat besar. Pasarnya dari Karawang untuk Karawang nih ya, gitu. Betul. Ya. Karena apa? Saya bilang masyarakat Kabupaten Karawang hari ini ada 2.600.000 bayangkan. Nah, jadi apapun saya bilang, kalau misalkan kita ini apa yang dijual di Karawang sebetulnya laku. Bisa laku aja ya. Yang penting kemasannya, terus juga maaf nih harus konsisten. Saya waktu itu sempat sampaikan Berto, ada pelaku usaha UMKM dengan dia
sudah maju, gitu kan, sudah banyak. Udah bagus nih, gitu kan, gitu udah ya, bagus. gede. Ternyata dia kurangin Oh gitu. gramasinya, Oke, jadi kurang banyak lah gitu kurang ya. banyak. Nah sehingga waktu itu ada yang komplain. Oh gitu. Oke. Nah sehingga waktu itu saya sampaikan lagi. Nah inilah saya bilang kita ini harus konsisten. Jadi karena Pak ini Pak harganya karena ini. Nah itulah saya bilang kita harus betul-betul bisa memanage. Nah makanya pada waktu itu apa sih coba yang harus kita bantu? Saya kan Pak harus ada ininya. Akhirnya waktu itu kita bantu. Jadi dia kembalikan lagi misalkan dengan 80 gram kan di sini ada tulisannya Ya, biasanya ada betul. gramasinya berapa nih? Iya. Kayak oh ini 160 gram Betul. gitu kan. Dia harus 160 gram. Isinya tuh ya harus kan sesuai nggak ya. boleh gitu. Salah satu itulah. Ya, ya. Jadi selain dari usaha ini harus apa yang saya bilang konsisten, ya kita juga tidak boleh lah membohongi ya. Betul. Gitu loh. Harus Membohongi sesuai ya. konsumen gitu loh. Iya. Harus sesuai. Karena orang berhasil ciri-cirinya ya seperti itu. Gitu. Sesuai semua integritasnya dijaga gitu ya Kang ya. Luar biasa. Nah, itu udah banyak banget tentang UMKM, banyak banget berita baiknya, kabar baiknya, rencana-rencana ke depan. Tapi nggak cukup sampai situ aja. Ternyata ada lagi nih berita baik untuk Karawang. Ternyata kemarin kita dapat peringkat 2 ya pada SPBE nasional di atas kabupaten lain ya Kang ya. Ya. Bahkan Provinsi Jawa Barat Karawang tingkat 1 informasinya. Nah, ini SPBE ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Iya. Oh, berarti Kang Aep ini udah berhasil berarti ya membangun sistem pemerintahan dan pelayanan ke publik nih sampai dievaluasinya berhasil nih kita Iya. di atas kabupaten lain nih. Gimana nih Kang? Nah, Caranya? tentunya alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran para kepala OPD. Yang mana alhamdulillah SPB ini kan tentunya dinilainya itu bukan oleh kita. Betul. SPB ini dinilai oleh Pak Menpan RB. Oke, dari Gitu Menpan kan. RB langsung nih ya Kang ya? Betul. Termasuk juga bahwa kita ini alhamdulillah SPB kita ini juga saya bilang Karawang ini menjadikan salah satu pelopor utama di wilayah Jawa Barat karena kita ini juara ke-1 Di gitu kan. Jawa Barat ya Nah, Karawang tingkat ya? Jawa Barat. Nah kita itu cuman hanya kalah sama Banyuwangi. Gitu. Itu yang ke-1 kita yang Iya. kedua. Se-Indonesia tapi kalau itu Se-Indonesia, kita berbicara bicaranya. se-Indonesia. Makanya pada waktu itu submit meeting kita seluruh kepala daerah waktu itu yang mendapatkan penghargaan langsung oleh Pak Presiden. Oke, langsung tuh dari Presiden Langsung ya? dari Pak Presiden. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa tentunya ini harus dijaga, bahwa sekarang itu udah harus betul-betul harus berbasiskan ya tadi saya bilang dengan elektronik itu kita udah harus betul-betul udah harus memiliki loncatan yang sangat luar biasa Berto, gitu kan. Karena Karawang saya bilang tadilah Karawang ini kan salah satu penopang ibu kota. Ya. Kita hari ini mau ke Jakarta itu cuma memerlukan waktu 1 jam 20 menit. Ya. Ke Bandung kita cuma hanya memerlukan waktu 1 jam 50 menit itu kan. 1 jam 30 menit itu loh. Jadi kita ini betul-betul berada di wilayah saya bilang seperti tengah-tengahnya itu tulangnya betul-betul penopangnya Bandung termasuk penopangnya Jakarta ada di Karawang. Mantap. Nah makanya saya sering mengajak ya mudah-mudahan yuk kita sama-sama pertahankan karena tidaklah mudah kalau sudah mendapatkan itu mempertahankan. Jadi bila perlu saya bilang kita ini harus juara ke-1. Gitu. Nah, gimana tuh Kang rencana biar kita juara 1 nih Kang? Nah, juara ke-1 ya tentunya kita harus memiliki ya juga tadi saya bilang harus yang memang belum yang berbasiskan elektronik harus hari ini sudah mulai. Oke, berarti digitalisasi Contoh gitu ya. dengan digitalisasi hari ini elektronik kita itu sudah mulainya contoh kita ini sekarang juga sama pelayanan eKTP. Oke. Pelayanan juga semua kayak perizinan sudah jelas hampir sudah semua. Termasuk juga pelayanan kita ada bukan di kita saja, termasuk di kecamatan. Oke. Gitu kan. Nah, ini salah satu yang memang harus kita laksanakan bahkan sampai ke tingkat desa. Nah, makanya kemarin saya menyampaikan terhadap Pak Asisten bahwa tentunya itu harus ada juga nanti di setiap desa. Sekarang di setiap kecamatan sudah ada sebetulnya ruang baca. Jadi untuk masyarakat yang memang hari ini itu kan ya kita juga harus sebagai bupati saya tentunya bahwa hari ini itu harus literasi itu harus kita tingkatkan kembali. Nah, jadi saya mau nanti di setiap desa itu ada space untuk literasi membaca dengan digital.
Tidak dengan buku lagi, tapi dengan Digital digital. Jadi semua, minimal di situ internetnya langsung semua terjadi. Dan kita, saya pikir Kabupaten Karawang juga hari ini untuk jaringan-jaringan itu sudah bagus. Nah, jadi tinggal Bismillah, insya Allah. Berarti akses internet yang merata di seluruh kecamatan Karawang ini akan menjadi satu prioritas juga ya Kang? Harus. Karena tadi saya menginginkan bahwa nanti itu di setiap desa itu minimal tadi saya bilang literasinya itu betul-betul harus ada. Terus misalkan orang, misalkan ya kita, misalkan contoh kita punya anak kita ini mau ini, udah tinggal misalkan coba datang ke desa, tinggal klik online gitu kan, ya. online kan langsung gitu kan, mengerjakan soal, mengerjakan apa, tinggal seperti itu. Berarti masyarakat Karawang ini udah enak banget sebenarnya, ada fasilitas-fasilitas. Kalau misalnya kita nggak punya internet di rumah, kita bisa datang gitu ya. Tadi ke ruang baca itu ya. Harus, itu wajib itu. Oke. Kang Aep, dengan semua nih yang sudah dijalani, ya kan, achievement, penghargaan yang sudah didapat, Kang Aep sebagai Bapak UMKM Karawang dan juga saat ini pemimpin nih di Karawang, melihat Karawang 10 tahun ke depan nih akan seperti apa nih Kang Aep nih? Jadi kita melihat, tadi saya bilang, Karawang ini adalah udah kabupaten yang maju. Kayak saya bilang kami itu udah harus betul-betul persiapan percepatan pembangunan dengan secara pemerataan dan tentunya yang ada di setiap kecamatan. Wabil khusus sekarang itu di wilayah dapil wilayah-wilayah utara. Nah ini juga harus secara berkeadilan, gitu kan? Berkeadilan tentunya juga ini semua warga di sini adalah warga Kabupaten Karawang. Nah, saya melihat bahwa ke depan Karawang ini tadi, apalagi insya Allah nanti di tahun 2025, 2026, Bandara Internasional ini menurut Bappenas itu ditetapkan bahwa PSN yang sampai hari ini masih ada 2 yang masih belum dikerjakan, Bandara Internasional. Satu Bali, satu Karawang. Nah, 2026 Karawang itu akan dibangun. Nah, maka dari ini kita melihat bahwa percepatan pembangunan tentunya Karawang ini sangat luar biasa. Makanya kami mempersiapkan, jadi pembangunan itu bukan hanya pembangunan infrastruktur saja, tapi infrastruktur juga iya, kesehatan juga iya, pendidikan iya. Ini yang menjadikan skala prioritas. Terus yang terakhirnya yaitu perekonomian. Nah dengan perekonomian ini tentunya kalau misalkan infrastruktur semua sudah terbuka, terakses dengan baik, pasti perekonomian itu akan berjalan dengan baik. Nah Karawang ini saya bilang, kita melihat ada 6 dapil. Dapil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 5, 6 ini udah wilayah-wilayah dibilang kalau misalkan wilayah selatan ini wilayah-wilayah perkotaan. Itu kan banyak pengembang, banyak industri. Nah, wilayah dapil 2, dapil 3, dapil 4, nah tentunya ini wilayah utara. Nah, kami pemerintah daerah tentunya harus bijak. Bagaimana di sana itu memiliki potensi. Potensi alam yang sangat luar biasa. Tadi saya bilang punya tambak, kita punya sawah. Termasuk juga kita punya tempat wisata religi, seperti kayak Candi Jiwa, seperti kayak Syekh Kuro, gitu kan. Nah ini pun harus kita kembangkan. Nah melihat potensi Karawang, saya sih melihat bahwa ke depan ini Karawang asal kita misalkan konsisten, ya saya juga sebagai bupati hari ini ya insya Allah kami pun akan melakukan hal yang upaya yang terbaik buat masyarakat. Nah tentunya insya Allah percepatan pembangunan ini minimal saya bisa sampai 3 tahun lah selesai semua. Jadi kalau misalnya Kang Aep ini 3 tahun ke depan selesai semua nih harusnya nih ya? Insya Allah saya meyakini. Gitu loh, karena kami sudah melihat bahwa tentunya hari ini tadi saya bilang kita ini harus betul-betul fokus gitu loh. Nah kita melihat bahwa Karawang khususnya wilayah utara ini gitu kan, bagaimana sentuhan kita ini tinggal bagaimana itu percepatan pembangunan gitu. Makanya insya Allah tahun 2024 sekarang, 2025 mudah-mudahan ini juga berjalan. Nah ini rumah sakit umum daerah Dengklok sudah dibangun. Nah jadi kesehatan itu sudah, jadi kita itu bukan untuk menjauhkan dengan ke masyarakat pelayanan, tapi bagaimana kita hari ini bisa mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi malah pemerintah yang mendekatkan diri ya? Harus itu harus gitu loh, salah satunya itu. Makanya saya bilang bukan hanya infrastruktur jalan saja, tapi saya bilang kesehatan pun sama. Nah, ini sekarang masyarakat Kabupaten Karawang, kami pun sama sudah alhamdulillah sudah UHC. Jadi masyarakat Kabupaten Karawang boleh mengakses dengan masuk ke rumah sakit misalkan atau puskesmas dengan berKTP Karawang, insya Allah langsung BPJS-nya keluar dan itu dibayar oleh kita pemerintah daerah. Gitu. Jadi kalau dalam 10 tahun lagi kita sebenarnya potensi udah makin luar biasa karena PSN akan dibangun lagi ya Kang ya? Betul. Tadi ya.
Nah, ini juga tidak menuntut kemungkinan bahwa nanti ada tol utara. Nah, ini tol utara itu adalah dari mulai Cilincing sampai ke Bekasi, Bekasi, nanti lewat pinggir, nanti lewat Pakis Jaya, Batu Jaya, termasuk nanti ke Subang. Oke, sampai Subang gitu, tuh sampai ya? Subang, gitu loh. Karena kan sudah dapat timban di sana. Gitu. Itulah yang dulu direncanakan oleh pemerintah Pak Jokowi. Jadi mudah-mudahan ini pun akan diteruskan oleh Pak Presiden Prabowo, ya. gitu. Ya, dan dalam menjawab tantangan dan peluang ini, Kang Aep udah punya lah ya roadmap, rencana-rencananya gimana nih dalam 10 tahun biar bisa itu termaksimalkan gitu ya. Nah, salah satu ya kita ini kan ada RPJPD, RPJFMD. Gitu Apa kan. tuh, Kang? Nah, rencana kerja pemerintah daerah itu kan per 5 tahun. Apalagi kan kita juga sekarang per 25 tahun. RPJPN yang mana nasional itu per 25 tahun. Nah, kita ini kan sebetulnya sudah memiliki guidance. Langkah kita pemerintah daerah apa sih yang akan mau dilaksanakan. Ya, salah satu tadi yang saya bilang. Jadi bagaimana kita harus mempercepat, saya bilang hanya infrastruktur itu bukan infrastruktur saja tadi. Termasuk pendidikannya, kesehatannya gitu kan. Itu harus dibangun semuanya. Setelah itu baru perekonomian juga pasti dengan sendirinya itu akan mengikuti gitu. Gitu. Jadi insya Allah. Ya, kita doakan agar rencana-rencana ini biar bisa terrealisasi ya, Kang ya. Mudah-mudahan, bismillah. Karena tadi fokus saat utamanya infrastruktur, kemudian kesehatan, pendidikan, ekonomi akan mengikuti. Ya, dan kalau ekonomi udah kita lihat dari UMKM aja berjalannya udah luar biasa gitu ya, Kang ya. Siap. Ya, insya Allah semua pasti bisa terrealisasi nih. Apalagi kalau Kang Aep terus mendampingi Karawang nih kan untuk bisa kita berkembang. Oke, Kang, kita udah masuk di akhir sesi. Jadi di sesi akhir ini sebenarnya kita kemarin udah sempet bertanya juga nih ke netizen-netizen di Karawang. Ada nggak yang mau ditanyakan nih ke Kang Aep gitu di sesi ini? Nah, ini ada dari yang pertama Milanisti.forever katanya. Nah, bertanya tentang rencana Karawang punya pusat pengolahan sampah yang modern nggak katanya, biar makin bersih gitu. Ya, baik. Tentunya alhamdulillah di tahun 2024 awal saya berkunjung ke satu kabupaten namanya Banyumas. Nah, Banyumas ini adalah salah satu kabupaten yang memang betul-betul zero dengan sampah. Zero sampah tuh. Zero sampah. Bahkan sampah itu dijadikan bahwa itu adalah pendapatan. Nah, saya melihat ke sana dan bahkan alhamdulillah saya itu bertemu langsung dengan Pak Bupati. Nah, Pak Husen. Banyumas tuh ya. Banyumas ini. Nah, Pak Husen ini salah satu, beliau ini adalah bupati 2 periode. Yang beliau alhamdulillah tentunya di periode kedua beliau bisa melakukan bahwa Banyumas ini alhamdulillah hari ini itu zero dengan sampah. Bahkan di sana itu bisa memberikan pemanfaatan penghasilan terhadap masyarakat. Nah, jadi kami mohon doa restu, mudah-mudahan insya Allah kami pun tahun sekarang akan upaya membuat TPST yang ada di 3 kecamatan dulu. Jadi mudah-mudahan insya Allah, dan ini pun alhamdulillah kami pun mendapatkan juga arahan dari Kementerian KLHK, bagian Dirjen Persampahan kemarin menyampaikan sudah cocok Pak Bupati katanya. Jadi insya Allah, dan kami pun sama hari ini pun sedang berupaya melakukan hal-hal yang memang besar, mobil khusus. Kita ini TPA, kita ini di Karawang ini, kita ini memiliki lahan sawah ini hampir, lahan sampah itu kurang lebih sekitar 14 hektar. 14 hektar itu kita tuh hanya baru bisa menyimpan. Ini tingginya kurang lebih sekitar ada 12 sampai 13 meter. Tinggi banget dong, tingginya. 13 meter. Nah, maka dari ini juga kemarin saya sampaikan, saya ketemu dengan Bu Menteri, saya memohon agar Bu Menteri itu betul-betul bisa membantu bangunan yang ada di TPA Jalupang. Nah, jadi kemarin alhamdulillah kata Bu Menteri, insya Allah kami pun akan upaya untuk Karawang. Nah, kami pun akan berkolaborasi dengan Kementerian PUPR dengan bangunannya. Karena kami sudah menyiapkan, insya Allah tahun sekarang kami ada pengadaan lahan tanah, terus menyiapkan nanti oleh kementerian itu dibangun bangunannya. Dari Kementerian KLHK nanti akan diberikan mesin-mesinnya. Nah, jadi kalau kita ngelihat Banyumas, insya Allah lah ini udah bagus. Nah, jadi mudah-mudahan tahun sekarang kami pemerintah daerah Kabupaten Karawang sudah berupaya membuat TPST nanti yang ada di 3-4 titik yang ada di kecamatan. Jadi ini mengelola dalam satu hari kurang lebih sekitar 40 ton. 40 ton sampah 40 ton sampah. Gitu. Mudah-mudahan bismillah ini bisa terrealisasi, minimal tidak memberatkan ke TPA Jalupang yang ada di wilayah
Kota Baru. Jadi kalau misalnya ini udah terrealisasi nih Kang, berarti masyarakat bisa punya pendapatan juga dari sampah ini? Bisa. Wah, enak banget berarti ya kita ya kalau misalnya ada sampah ya. Gimana tuh Kang ceritanya tuh bisa kita dapat pendapatan dari situ? Penghasilan dari masyarakat tentunya, makanya saya bilang Kerawang ini kan sampahnya itu kan selain dari plastik, sampah organik, sampah rumah tangga, semua kan ada. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan bekerja sama tentunya dengan kemarin waktu dengan dengan Banyumas. Nah, bahwa kami itu diberikan pendampingan. Salah satu bagaimana pengelolaan sampahnya. Contohnya nanti kalau yang sudah jadi RDF, ini nanti itu masyarakat di sana itu tinggal bagaimana nanti penghasilan RDF-nya per harinya berapa ton kita akan bayar. Setelah itu, tapi dengan tanpa pakai uang APBD. Dan ini adalah langsung nanti akan dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang memakai batu bara. Berarti yang belinya perusahaan nih, yang bayarnya nih. Betul. Nah, jadi insya Allah Kerawang ini kan ada perusahaan yang memang memakai batu bara besar. Nah, jadi kemarin insya Allah kami pun sudah di guidance, dan insya Allah ini salah satu RDF ini adalah pencampuran untuk membantu tidak semua 100% batu bara. Nah, jadi salah satunya itu. Terus yang keduanya nanti plastiknya pun sama, ada harganya gitu loh. Termasuk juga tadi sampah organiknya nanti bisa menjadikan tanaman-tanaman organik. Kalaupun tidak dikeringkan menjadi RDF juga. Gitu loh. Jadi nanti itu ada di sana itu di satu TPST itu ada yang namanya KPM, komunitas masyarakat yang memang nanti itu swadaya masyarakat KSM, komunitas swadaya masyarakat yang akan bekerja di situ. Nah, minimal satu TPST, saya menargetkan itu bisa membuka lapangan pekerjaan minimal 40 sampai 60. Wah, orang tuh ya, orang satu tuh ya. Iya. Jadi insya Allah lah, saya pikir. Bismillah. Mudah-mudahan tahun sekarang kita akan jalani. Berita baik lagi buat kita semua nih. Dari peluang kerjanya dapat, tambahan pendapatan juga dapat. Wah, masyarakat Kerawang makin kebantu berarti ya. Bismillah. Luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih, Kang Aep. Dari Fahria Ramat HM. Nah, itu. Bertanya tentang program transportasi umum di Kerawang nih, Kang. Gimana gambarannya transportasi umum ini mau seperti apa nih, Kang? Baik. Nah, tentunya kalau kita melihat transportasi umum itu bahwa kami sebetulnya 2024 awal itu yang ketiga kali lah kami menyampaikan terhadap Daop 1. Nah, jadi Daop 1 itu saya sudah sampaikan, mudah-mudahan di tahun 2025 mereka menyampaikan bahwa insya Allah ini akan dibuatkan DED. Saya berharap mudah-mudahan KRL itu bisa sampai Cikampek, bukan sampai Kerawang. Oh, berarti lewat Kerawang terus gitu. Betul, ya, Cikampek ya. Gitu kan. Nah, karena kalau kita melihat bahwa pekerja-pekerja di kita itu banyak juga yang memang bekerja di Jakarta. Gitu loh. Nah, hari ini kan KRL baru sampai ke Cikarang kan. Ya, nah, betul. jadi kami berharap mudah-mudahan sampai ke sana. Nah, kemarin kalau berbicara dengan Pak Kadaop, memang ini pun sama. Mereka juga kan harus minta perizinan terhadap Kementerian Perhubungan, minta anggaran karena membangun KRL itu tentunya bukanlah uang yang kecil. Betul. Tapi tentunya kami juga bisa menyampaikan bahwa ini adalah demand pasar yang besar. Kebutuhannya ada nih ya. Nah, pasarnya ada, masyarakatnya juga ada kan. Nah, jadi kemarin katanya mereka dari pihak Kadaop 1, insya Allah katanya ini akan segera upaya membuatkan FSN-nya. Jadi ya mudah-mudahan terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Karawang, ya alhamdulillah insya Allah tahun 2024 sekarang bulan Desember, kalau kemarin hasil dari KCIC juga akan disampaikan bahwa TOD ini akan dibuka, mungkin nanti 2025 FSN juga oleh Kadaop 1 dibangun dibuat. Siapa tahu nanti 2026 ini KRL ini udah langsung masuk ya. Wah, luar biasa sekali ya. Banyak banget lagi nih yang lagi diperjuangkan Kang Aep ya buat Kerawang ya. Bismillah, mudah-mudahan ya kita saling menguatkan saja tentunya. Kita pun hari ini sudah melakukan hal yang terbaik lah buat masyarakat. Kami hari ini alhamdulillah boleh dicek dengan dinas-dinas terkait, baik dari PUPR termasuk juga dari Disub, bagaimana kami juga melakukan DPMP TPSP, Bapeda, silahkan dicek apa sih yang menjadikan bahwa hari ini tadi saya bilang kami itu harus bisa menjawab apa yang menjadikan kebutuhan masyarakat Kabupaten Karawang. Luar biasa. Kang Aep, ada pertanyaan ketiga dan mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir nih Kang dari netizen kita nih Kang.
bertanya tentang konten kreator yang katanya banyak banget sebenarnya konten kreator yang di Karawang itu hebat-hebat, berbobot, kontennya bagus-bagus, tapi belum terekspos nih Kang. Nah, dari pemerintah kira-kira ada nggak nih dorongan ataupun bantuan untuk membuat ini lebih baik lagi nih? Kang? Nah, tentunya hari ini alhamdulillah Berto, saya juga sudah mulai menyampaikan terhadap Isparbud bahwa Karawang ini adalah memiliki keberagaman yang sangat luar biasa. Kita memiliki budayawan, terus kita juga memiliki seniman, kita juga memiliki teman-teman kreator, kreatif. Nah, jadi insya Allah tahun depan ini kita tahun sekarang akan membuat DED gitu kan. Nah, DED-nya sudah sedang akan kita buat. Nanti tahun depan itu kita akan membangun seperti kayak apa ya? Kalau saya sih bilang apa ya, tempat sanggar yang memang insya Allah akan kami tetapkan nanti ini di Jalan Baru. Nah, jadi seperti auditoriumnya Karawang. Akan ada auditorium nih Karawang nih kita punya nih. Minimal ada 2 lantai dan di situ khusus seniman dan termasuk juga nanti buat kita semuanya. Itu yang satu, yang itu nanti dekat taman kota kita. Nah, kita memiliki taman kota tentunya nanti akan kita sandingkan dengan auditorium itu. Nah, terus yang kedua, kami juga insya Allah membuka ruang publik. Nah, selain dari ruang publik ini bahwa tentunya juga alhamdulillah masyarakat Kabupaten Karawang ini, saya pikir sekarang dengan kemarin itu hasil dari survei bahwa tingkat masyarakat Kabupaten Karawang ini sekarang itu saya bilang masyarakatnya itu udah betul-betul lebih baik gitu loh. Nah, makanya kami pemerintah daerah Kabupaten Karawang ini akan mempersiapkan segalanya, termasuk juga angka kehidupannya. Alhamdulillah sekarang itu udah di angka 72 tahun ini kalau nggak salah ya. Nah, jadi insya Allah kita itu akan membuka di depan Resinda. Nah, itu ada taman seperti ada taman lalu lintas dan termasuk di situ juga akan ada taman di mana orang-orang sanggar budaya itu nanti kalau misalkan seperti kayak di Bali itu tempat yang memang space, tapi udah gitu mereka nanti belajar melakukan hal-hal yang kegiatan seni di itu, nanti kita penontonnya tuh di atas gitu loh. Nah, kemarin tinggal izinnya saya dengan mungkin saya akan minta connecting dengan Resinda. Tapi bismillah. Jadi akan ada connecting tuh Kang ya. Jadi orang yang datang ke Resinda, nginep di Resinda, ke Mall Resinda bisa langsung ke situ tuh. Gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah itu kita punya tanah kurang lebih 1,2 hektar. 1,2 hektar. Betul. Yang dulu itu dipakai BMX dan sampai sekarang kan sudah agak sedikit ini. Jadi ya insya Allah lah tahun depan akan kita ini. Dan juga mudah-mudahan mohon doa restu tahun sekarang kita pemerintah daerah juga pun sama membangun stadion ya, stadion kita kebanggaan. Memang ini baru satu tahap. Nah, tentunya alhamdulillah tahun sekarang kita anggarkan kurang lebih sekitar 15 miliar. Nah, jadi tahun yang akan datang kita juga akan teruskan. Jadi ini menjadikan kebanggaan kita. Stadion sepak bola kita. Nah, terus yang kedua juga insya Allah yang di seberang GOR tentunya juga kita akan kemas dengan baik. Kita akan tata dengan baik. Ini pun sama tempat olahraga di situ nanti tempat-tempat olahraga yang memang betul-betul fasilitas yang akan diberikan terhadap masyarakat Kabupaten Karawang. Ini anggarannya lumayan besar juga, insya Allah. Mudah-mudahan tahun sekarang bisa selesai semua. Jadi program-program yang lagi diprioritasin juga adalah salah satunya perbaikan fasilitas umumnya ya Kang ya, untuk masyarakat bisa berkarya, olahraga. Betul. Karena harapan hidup masyarakat Kabupaten Karawang ini alhamdulillah sekarang itu sudah meningkat. Gitu loh. Malah naik ya, di mana banyak yang turun gitu kan. Jadi makanya kan spek-spek publik ini kan harus dibuat gitu loh. Gitu. Oke. Terima kasih banyak nih Kang Aep, nggak kerasa kita udah hampir sejam diskusi ini, banyak banget yang saya dapetin dan saya harap juga wargi Karawang beserta Binet Lovers banyak banget pasti insight-insight yang didapatkan. Saya masih banyak sebenarnya yang pengen ditanya, tapi ya karena pasti ada kesibukan dan lain-lain, nanti kita akan berjumpa lagi pastinya. Terima kasih banyak Kang Aep atas kesediaannya. Kang Berto. Semoga lancar selalu. Amin. Mudah-mudahan Binet ini bisa memberikan inspirasi wabil khusus buat kita sebagai masyarakat Kabupaten Karawang. Dan saya juga merasa bangga bahwa Binet ini adalah dimiliki oleh warga Karawang. Nah, jadi ya mudah-mudahan
segala upaya apa yang menjadikan keinginan tentunya, walaupun hari ini ya saya bilang Binet orang udah tahu Binet ya, mudah-mudahan nanti Binet bisa merajai untuk ya minimal Karawang, tapi ya tentunya harus, saya sih maunya ya go lah, jadi hanya bukan hanya di Karawang saja. Terima kasih Kang Aep. Mudah-mudahan ini karena memberikan edukasi-edukasi yang terbaik, dan kami juga ucapkan terima kasih terhadap Kang Berto, di mana alhamdulillah Binet ini juga memperakasai tentunya para pelaku usaha UMKM dengan lapak Aep. Nah ini juga mudah-mudahan juga nanti bisa memberikan manfaat yang lebih baik, lebih banyak gitu kan. Jadi mudah-mudahan kita saling mendoakan dan saling menguatkan ya. Pasti mengikuti perintah dari Kang Aep juga pasti. Baik, siap. Terima kasih banyak Kang Aep atas ngopi barengnya di Binet Talk. Sampai bertemu lagi, sampai jumpa di episode inspiratif lainnya. Selamat siang. Siang.